pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang mau masuk ke para pakar. Saya mulai dengan pengamat politik Pak Emrus Sioming. Silakan Pak. Terima kasih. Langsung aja Pak. Terima kasih Pak Karni Elias. Saya terus terang mengamati dari segi aspek komunikasi politik begitu Pak Karni, bahwa sampai sekarang saya belum temukan model komunikasi yang pas untuk memahami perilaku komunikasi politik di Indonesia. Jadi saya lebih tepat mengatakan model komunikasi tanpa bermodel. Karena apa? Karena saya melihat sangat cair sekali. Artinya apa? Di satu sisi satu partai atau beberapa partai itu di suatu saat mereka akan menjadi satu kubu kekuatan tertentu, tetapi di kesempatan lain mereka akan membentuk kubu lagi, pecah lagi, atau katakanlah sangat cair. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa memahami komunikasi, perilaku komunikasi politik atau para aktor kita tidak cukup dengan pendekatan linear. Tetapi yang lebih pas yang kita pakai adalah pendekatan konstruktivisme atau pendekatan kritis. Karena apa? Seringkali mereka bermain di simbol-simbol. Jadi kita harus memahami makna di balik simbol yang diucapkan itu. Begitu. Maka seringkali kita pakai adalah mencari meta meaning di balik perilaku komunikasi verbal dan non-verbal. Misalnya kita ambil satu contoh, Pak Fahri tadi kemarin mengetok palu begitu cepat sekali begitu. Ada makna di balik itu. Karena ada di situ politik berpacu dengan waktu, begitu. Karena begitu diberikan kesempatan ketika katakanlah memberikan komentar, para teman-teman itu bisa cair lagi, berubah lagi itu. Jadi politik memanfaatkan momentum sebagai suatu lambang nonverbal juga. Nah, yang menjadi persoalan ketika proses sidang berlangsung, saya perhatikan begitu ada inkonsistensi daripada partai kita. Tidak ada masalah dengan hak angket, itu hak daripada DPR kita. Bisa saja itu diajukan, bisa saja tidak diajukan. Yang menjadi pertanyaan besar saya dari sudut komunikasi politik, kok ada di wilayah abu-abu begitu. Sekalipun memang seringkali politik kita ini berada seringkali di wilayah abu-abu. Biasanya mereka partai-partai semacam ini adalah partai-partai yang tidak punya ideologi, yang tidak punya garis politik yang jelas. Misalnya saya katakanlah ragu-ragu di daerah abu-abu, di satu sisi mereka menolak hak angket, di sisi lain ada anggotanya yang menandatangan dan sampai sekarang belum diberikan sanksi. Biasanya mereka ini kalau biasanya berseberangan dengan keputusan partai, sudah saya kira nggak lama itu biasanya bisa ada teguran atau bahkan pemecatan. Ini sampai sekarang saya belum melihat itu. Nah, oleh karena itu bahwa partai ini saya melihat adalah bermain di abu-abu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau dikatakan bahwa kita stop hak angket, semua rakyat menolaknya, saya kira kesimpulan yang sangat prematur yang disampaikan oleh teman kita dari Pak Saur Huta Barat tadi ya, sesama Huta Barat ada. Nah, saya kira itu kesimpulan yang sangat prematur. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ketika dialog terjadi nanti hak angket berlangsung, di situ akan cair. Hati-hati, di situ bisa juga proses penguatan KPK nanti. Tapi nggak bisa kita pastikan bahwa itu akan melemahkan KPK. Kenapa saya katakan sangat tergantung daripada opini publik yang berkembang. Karena mereka akan melakukan kalkulasi politik 2018 pilkada dan 2019 pemilihan umum. Karena bagaimanapun partai itu intinya adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Memperoleh kekuasaan dengan persepsi. Politik itu persoalan persepsi. Sehingga nanti ketika dialog-dialog yang terjadi pada sidang IKTP itu akan cair. Opini publik akan menentukan perubahan perilaku para politisi kita ini, aktor politik ini. Oleh karena itu, mungkinkah supaya hak angket ini berlangsung untuk kepentingan rakyat dibuka live, kecuali menyangkut materi perkara, begitu ya, dibuka secara langsung live, sehingga ketahuan seperti Pak Mas Hinton katakan ketika sidang, politik kemunafikan itu terlihat dibongkar di situ. Gitu. Jadi dibuka saja live, kecuali menyangkut perkara atau materi perkara atau menyebut nama orang atau kita pakai istilah inisial misalnya, sehingga terbuka. Karena teori komunikasi mengatakan ketika komunikasi dilakukan di ruang tertutup, di ruang privat, biasanya akan terjadi transaksional, akan terjadi di situ adalah pragmatisme. Tapi ketika komunikasi berlangsung di ruang publik, live di televisi misalnya, itu akan bicara tentang idealisme, akan bicara tentang kerakyatan dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kalau memang itu dibuka untuk publik live, sehingga kita tahu di mana posisi partai ini, apakah mereka masih pemain sandiwara politik,
Karena menurut pengamatan saya, aktor-aktor politik kita di Indonesia kebanyakan masih politisi, bukan negarawan, bermain sebagai sandiwara, pemain sandiwara politik. Demikian sementara, Bang Karni. Kalau dia masih mikirin pemilu yang akan datang seperti dikatakan tadi, ya itu politisi, gak mungkin negarawan memikir pemilu yang akan datang. Makanya saya bilang kita tidak boleh terbius oleh perilaku para politisi ini. Sekarang ke Pak Zainal Arifin Mokhtar, Koordinator Pukat UGM. Baik. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama selamat, akhirnya siaran lagi. Entah Terima apa, kasih. kenapa terjadi nggak tahu juga, kenapa hilang-hilang gitu. Udah dijelasin kemarin. Baik, yang pertama begini. Kalau tadi dengar penjelasan Mas Febri, penjelasan kawan-kawan beberapa termasuk teman-teman dari Gerindra dan dari Demokrat, kelihatannya kan memang ada agak diobral nih yang namanya angket. Karena sebenarnya angket ini kan ini senjata yang luar biasa. Kan yang jangan sampai kan kita menembak bebek pakai meriam sebenarnya dalam tanda kutip. Orang sering mengatakan itu. Angket itu adalah senjata yang sangat luar biasa. Jadi kalau bicara sejarahnya angket, saya mungkin mengulang lagi sedikit. Angket kan mulai dari abad ke-14, pertama kali Inggris, model dalam sistem parlementer sebenarnya, di mana mereka mendorong menyerahkan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atau terhadap tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi khususnya Perdana Menteri dan Sekretari ke bawah gitu. Dan itu dilakukan pertama kali dan memang terbukti untuk menjatuhkan atau mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan lain sebagainya. Yang menarik, Indonesia kemudian masuk ikut-ikutan menggunakan angket, walaupun Indonesia mengakunya sistem presidensil. Kenapa begitu? Karena memang rasa presidensil kita itu adalah rasa semi parlementer sebenarnya. Ketika kita pertama kali merdeka, kalau parlemen itu, kalau parlementer kasarnya orang mengatakan pendulum kekuasaan berada di parlemen, maka dengan sistem adanya MPR, lalu kemudian presiden menjadi mandataris MPR, itu membuat sebenarnya kita rasa parlementernya agak kencang. Walaupun kita menggunakan sistem presidensil. Makanya kemudian tidak aneh, itu logika itu diulang dalam Undang-Undang Dasar RIS dan UUDS 50. Dimasukkan di pasal 70, di mana disampaikan bahwa DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atau enquete. Dari situ kemudian keluarlah Undang-Undang 6 tahun 54 yang kemudian menjelaskan soal hak angket itu. Dan angket ini menjadi sangat penting. Bisa dibayangkan Bang Karni, sampai misalnya praktik-praktik yang dilakukan di berbagai negara, kalau angketnya ada, pansusnya terbentuk, pansusnya itu kemudian, dan di Undang-Undang Susduk juga saya katakan yang sama, itu ditaruh dalam berita negara. Kenapa ditaruh dalam berita negara? Supaya dia nggak bisa diganggu-gugat. Bahkan tak kala parlemennya dibubarkan oleh kepala negara misalnya dalam sistem parlementer, panitianya ini tetap, dia tidak bubar karena dia dilindungi oleh berita negara. Nah, angket ini menjadi sangat penting karena di ujungnya dia akan mengeluarkan rekomendasi, dan kalau rekomendasinya tidak dijalankan, dia bisa melanjutkan ke hak-hak lainnya, misalnya interpelasi maupun hak menyatakan pendapat. Nah, kita balik sekarang ke kasus di KPK. KPK adalah lembaga negara independen, dia bukan pemerintahan, lalu dia akan diselidiki. Pertanyaan tadi persis yang dikatakan Pak Martin maupun Mas Febri tadi. Apanya yang mau diselidiki sebenarnya? Karena sebagian pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab di luar dari posisi angket. Misalnya kalau soal anggaran, kan RDP bisa menjawabnya. Bahkan bisa dengan RDP plus mengundang BPK, bla bla dan lain sebagainya. Kalau soal Miriani, BAP Miriani, kan tinggal ditunggu saja persidangannya, dan persidangannya barangkali akan sangat mudah untuk kemudian dibuka. Nah, yang menarik adalah alasan-alasan yang kemudian tiba-tiba mengikut. Ada semacam mengatakan bahwa KPK menjadi mitos. Saya enggak,
negeri ini negeri rasional kok, kenapa pasti ada mitos? Apa yang dikatakan Bang Masinton tadi, misalnya mengatakan ini apa, ada proses penggantian, ada 2 perpu di dalam undang-undang KPK, tapi begitu kita mau ganti undang-undang KPK dimitoskan. Enggak, mungkin Bang Masinton dan teman-teman di Hanura barangkali harusnya baca, kalau draft terakhir revisi undang-undang KPK seperti yang Anda maksudkan pasti didukung, tapi draft terakhir yang disodorkan oleh Badan Keahlian DPR nggak begitu bunyinya. Soalnya bunyinya soal SP3, menghilangkan SP3, ya kita tolak lah. Kalau apa yang Anda sampaikan tadi begitu modelnya, ya didukung dong. Masalahnya yang disosialisasikan di RBN nggak gitu bunyinya, isinya nggak gitu, lain. Jadi bukan soal mitosasi DPR, KPK dimitoskan, tetapi karena Anda menawarkan barang yang busuk sebenarnya, nggak jelas barangnya, bukan barang yang begitu enak untuk dipakai untuk menguatkan KPK. Kalau Anda mengatakan di Malaysia dikuatkan, iya, Malaysia 2 kali diubah, dia dikuatkan. Tapi kalau kita yang disodorkan berkali-kali, bahkan terakhir di Badan Keahlian DPR sosialisasi di berbagai universitas itu, benda yang isinya acak adut, yang hal-hal yang sangat diperdebatkan, hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitan dengan penguatan KPK. Nah, saya balik lagi, angket. Jadi orang bisa menduga bahwa angket kalau dikaitkan dengan drama yang terjadi sangat mudah, dan jangan salahkan publik kalau kemudian mencurigai angket ini hanya bagian dari permainan orang untuk mencoba memasuki ranah proses penegakan hukum atau ranah pro justisia yang sebenarnya itu sudah pasti dilarang. Yang ketiga, apa yang akan terjadi pasca ini? Saya membayangkan begini, ini kan prosesnya belum selesai. Tentu ada perdebatan soal proses tadi ya. Saya silahkan anggota DPR barangkali berdebat soal proses itu, soal proses tatib, setengah disetujui setengah, lalu kemudian setengah plus 1 itu ada di pasal 199, silahkan anggota DPR yang berdebat soal itu. Tetapi yang menarik pasca ini kan akan dibentuk panitia khusus, pansus. Di pasal 201 ayat 2 Undang-Undang MD3 mengatakan bahwa pansus itu harus merepresentasikan semua unsur fraksi. Nah, ini akan menjadi perdebatan yang menarik nih pastinya, karena setahu saya ada beberapa fraksi yang sudah menarik diri. Nah, bisakah pansus terbentuk? Silahkan, itu bagian dari proses internal di DPR. Tapi pasal 201 mengatakan bahwa pasal 201 ayat 2 mengatakan bahwa pansus dibentuk dengan dengan representasi semua unsur fraksi yang ada di DPR. Dan betulkah pansus bisa terbentuk? Wallahualam, kita lihat nanti. Pasti akan ada proses ke sana. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana dengan KPK? Saya berpikir bahwa KPK tetap harus menjalankan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Jalan saja seperti biasa. Kalau ada panggilan, andai kata misalnya pansusnya terbentuk lalu kemudian prosesnya berjalan, ya bayangan saya silahkan saja KPK datang untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan dan kemudian tetap mengisolasi hal-hal yang tidak boleh disampaikan, karena ada undang-undang lain yang menjaminkan itu, undang-undang kekuasaan kehakiman, ada undang-undang kebebasan informasi, ada hal-hal lain yang ikut juga menjaminkan soal apa yang bisa di-share oleh KPK dalam forum yang terbuka seperti dalam forum yang seperti angket itu. Yang hal yang paling terakhir menurut saya tidak tahu, tapi bayangan saya ini ada yang harus memang kita perbaiki ya. Ada hal yang kita perbaiki. Salah satu yang harus kita perbaiki adalah model proses angket. Karena angket di dalam sejarah kita dan perbandingan di berbagai konstitusi negara, saya baca konstitusi Ceko, konstitusi Swedia, konstitusi, ada begitu banyak negara yang namanya angket itu selalu memang tujuannya adalah pemerintah. Nggak ada tuh tujuannya tiba-tiba. Di dalam Undang-Undang MD3 2014, kata-kata mengawasi jalannya undang-undang ini hadir tiba-tiba. Tadi udah dijelaskan Bang Fahri, walaupun penjelasannya mungkin sangat bisa diperdebatkan. Tapi selama ini yang namanya angket itu adalah menuju ke arah pemerintah. Menjadi tidak wajar kalau kemudian ini akan terjadi, dan persis apa yang dikatakan Bang Sebastian Salang tadi, bahayanya kalau ini kemudian akan direproduksi secara massal. Saya khawatir nanti Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, lalu kemudian atas dasar menjalankan perundang-undangan Mahkamah Agung dipanggil
untuk diangketkan. Dan sebenarnya gerakan ini pernah ada. Kalau ada teman-teman masih ingat RUU kekuasaan kehakiman beberapa tahun yang lalu, itu di dalamnya sempat masuk tuh di situ. Sempat masuk kekuasaan DPR untuk memanggil hakim yang mengeluarkan putusan yang meresahkan publik. Itu sempat masuk, walaupun kemudian perdebatan publik kencang, lalu kemudian RUU itu itu menjadi hilang. Tapi memang ada yang harus diperbaiki. Satu bayangan saya, angket ini harus diperbaiki. Jangan biarkan angket untuk pengawasan untuk menjalankan undang-undang. Karena kalau pengawasan menjalankan undang-undang itu betul-betul cek kosong yang bisa diisi kapanpun. Yang kedua adalah bayangan saya harusnya ditarik tetap pada koridor pengawasan pemerintahan. Yang kedua, kalaupun memang ada ruang bolong seperti yang dikatakan Bang Fahri tadi, ada ruangan bolong untuk pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga negara independen, sebenarnya masih tetap bisa. Kita bisa ciptakan mekanisme-mekanisme perluasan dari RDP, perluasan dari hal-hal di mana mereka bisa bertemu dengan lembaga negara independen lalu kemudian mengklarifikasi berbagai hal, dan menurut saya itu bisa dibuka dibanding menggunakan angket yang ujungnya adalah rekomendasi, dan kalau rekomendasinya dicuekin oleh KPK, masa mereka mau impeachment? Mereka tidak bisa impeachment. Masa mereka mau menyatakan pendapat yang di ujungnya juga tidak bisa dilakukan ke arah yang sana. Saya pikir itu, Bang. Jadi kalau direvisi itu berarti UUD dong. Gimana? UUD-nya dong tepatnya ditambahin. Sebenarnya paling menarik hampir di begitu banyak negara itu sebenarnya angket langsung dicantumkan dalam undang-undang dasarnya. Kalau mau dicantumkan, cantumkan. Tapi kalau tidak, menurut saya undang-undang MD3 yang kemudian harus didetailkan mengenai soal itu. Baik. Sekarang Pak Margarito. Baik, Bang Karni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Termasuk salam saya untuk teman-teman di Labuan Bajo. Saya tadi maghrib baru sampai di bandara dari Labuan Bajo. Undangan Gabriel. Dari kampung, bukan? Kampung dia itu? Saudaranya dia. Oh, saudara. Kesaudaranya beliau. Dikasih tahu juga di sana. Baik, Bang. Yang mau saya katakan begini. 15 tahun sudah kita dengan KPK. Adakah yang berubah di Republik ini dalam soal pemberantasan korupsi? Saya rasa tidak sama sekali. Keadaan kita semakin parah. KPK, selalu saya bilang KPK membidik atau menemukan orang-orang yang pakai parfum mahal dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak pakai parfum mahal itu ada di kampung-kampung sana. Kalau abang cek, berantakannya minta ampun. Hukum kita berantakan betul di level provinsi, kabupaten, kota. Berantakan betul dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi kita mesti pikir betul soal ini. Apa betul cara kita menangani korupsi ini tepat secara politik dan hukum? Apakah betul kita mengandalkan pidana sebagai satu-satunya tools untuk mengikat korupsi ini sebagai sebuah pilihan yang atau tools yang masuk akal? Atau tidak? Satu, yang kedua. Tadi Janel berbicara. Andai kata ini angket ini berujung ada temuan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada rekomendasi katanya. Lalu tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan lain-lain. Mau diapakan? Ada yang mengatakan ini akan mendegradasi macam-macam dan seterusnya. Oke. Tapi ada soal tata negara yang luar biasa fundamental yang bangsa ini mesti pikirkan. Ada satu lembaga di dalam negara non konstitusi yang tidak bisa diurusi oleh presiden. Bang Karni sebagai sarjana hukum dan lama di bidang hukum pasti paham. Eksekutif tidak akan disebut eksekutif kalau kerjanya bukan melaksanakan hukum. KPK melaksanakan apa? Ini kewenangan melaksanakan umum satu-satunya dimonopoli oleh presiden. Karena itu dia disebut eksekutif. Dan sekarang ada satu lembaga yang melaksanakan kewenangan presiden dan presiden tidak boleh tanya, apa enggak sinting kita ini? Kayak tadi bola-balik bilang, kalau mereka nggak mau apa? Kita mau apa? Oke. Dalam beberapa kasus kan memang tidak jalan juga. Bang Karni kita mesti buka mata. Tadi Salang bilang pansus atau angket RJ Lino
dan seterusnya, berhasil menemukan bla bla bla, rekomendasi, dan sekarang nggak jalan. Kenapa KPK lakukan seperti ini? Apa buktinya tidak cukup? Kalau tidak cukup, kenapa tersangkakan orang? 2 tahun terkatung-katung. Ergilino. Apa yang ditemukan oleh teman-teman di DPR kan bukan criminal process atau judicial process di sana. Bisa saja dikesampingkan kalau misalnya dalam penyidikan dan ditemukan fakta yang tidak cukup secara hukum untuk dikualifikasi sebagai pidana, jangan pidanakan. Ditemukan oleh teman-teman DPR di sana, katakanlah dengan perspektif mereka itu menemukan keadaan hukum yang menurut mereka tidak cukup untuk dikualifikasi sebagai pidana. Tapi kalau penyidiknya menemukan keadaan-keadaan hukum yang cukup beralasan dikualifikasi sebagai pidana, pidanakan orang itu. Jangan balik, jangan kita tambah-tambah. Sejarah korupsi adalah sejarah pilih-pilih. Kita boleh baca buku Syed Hussein Alatas dan kita menemukan bagaimana di Cina kuno, bagaimana di Yunani kuno, bagaimana di Romawi kuno. Poin 1, pilih-pilih. Semakin gila kita bermain dengan tindak pidana korupsi, gila dalam penyerangan korupsi, jangan salah. Ini bisa jadi alat, Pak. Bisa jadi alat mengukur lawan-lawan. Dan ini dapat ditemukan, dapat dicek. Dalam sejarah kita bisa ngecek. Yang mau saya bilang lagi, dengan semua yang ini, efek metastatiknya tidak berubah kok. Bang Karni, saya dengan segala hormat pada KPK ya, bolak-balik saya ini, di zaman Pak Ruki, saya dengan beberapa orang, melaporkan beberapa kasus, tapi saya tidak muncul. Saya pakai teman-teman yang kebetulan ada pangkatnya, tolong dia dikoordinasikan, kalau kita nggak cukup ini, tapi tidak jalan. Kasus itu nggak jalan. Saya tidak usah buka. Waktu itu masih ada kaitan dan penggunaan anggaran operasi khusus konflik Maluku Utara. Kita lapor, KPK masih ada, nggak jalan. Teman-teman saya yang kebetulan pakatnya tinggi-tinggi itu bilang, nggak bisa. Kamu pikir yang lain. Yang paling mutakhir, Bang, ada satu kasus orang Golkar di Maluku Utara. Ini boleh dibilang luar biasa, nggak bisa disentuh. Akhirnya saya bicara dengan teman-teman di sana, coba koordinasi dengan teman-teman di KPK. Koordinasi dengan teman-teman KPK. Akhirnya, kalau tidak salah kasus itu diambil alih sebentar ke KPK. Apa yang terjadi? 2 kali teman-teman dari Polda Maluku Utara itu datang ekspos di KPK. Sebagian berkas sudah dipindahkan ke KPK. Apa yang terjadi tiba-tiba? Berkas itu balik ke Maluku Utara, ke Polda Maluku Utara, dan tidak berapa hari berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, limpah pagi, sore P21 sidang. Tidak ditahan sampai sekarang. Di bagian yang lain, ibu-ibu lagi dengan anak ditangkapin hanya karena ibu-ibu. Apa begini cara kita berhukum? Apa begini cara kita menampilkan hukum di negara yang demokratik? Apa begini cara kita menempatkan hukum dalam kerangka rule of law? Bagi saya tidak. Kembali ke soal ini, saya bilang, apa yang perlu takuti dari angket? Apa yang perlu takuti? KPK ini bolak-balik minta agar orang transparan. Boleh dibilang dia lead of transparansi di Republik ini, akuntabilitas di Republik ini. Kenapa giliran orang minta Anda akuntabel, Anda ngeyel? Bagi saya dan Bang Karni masih tahu, Syekh Abdul Qadir waktu keluar dari Yelan, ibunya berpesan, dalam situasi apapun kamu mesti jujur. Itu sebabnya ketika segompolan bajingan ketemu orang ini dan ditanya, kau katanya punya duit? Iya, saya punya duit ini. Kenapa kau begitu? Ibuku berpesan dalam situasi apapun jujur, jangan takut. Poinnya, orang jujur tidak pernah takut pada apapun. Buka saja. Saya senang, Pak. Saya bilang di dalam beberapa media online ya, KPK ini lembaga negara, pakai uang negara, uang rakyat, uang dari pajak-pajak abang, saya dan satu republik ini. Kenapa nggak bisa cek? Memang uang dari Amerika yang dipakai menjalankan KPK itu, uang dari Australia yang dipakai untuk menjalankan KPK itu. Uang kita, kenapa tidak dicek? Kenapa nggak bisa dicek? Mana ada dalam satu negara hukum demokratik, dalam kerangka rule of law, dan ada lembaga yang tidak bisa cek? Ada problem tata negara yang luar biasa besar. Tidak ada. Yang terakhir,
Soal hak angket di Undang-Undang Dasar itu dibilang hak anggota DPR, tidak bilang hak ini hak itu. Di Undang-Undang MD3 saja yang dijelaskan menjadi hak untuk ditujukan kepada pelaksanaan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis dan seterusnya dan seterusnya. Soal penggunaan terserah mereka pertimbangan. Dan ini soal kecil saja kok. Buka saja, kenapa takut? Kenapa ini ditakuti? Kenapa kayak momok? Kalau tidak ditemukan dan selesai, bisa jadi orang mengatakan DPR mengada-ngada. Buka saja. Panggil, datang kasih data ini. Terus, apa yang perlu ditakuti? Tidak ada yang perlu ditakuti dari hak angket ini. Karena bagi saya, ada satu hal dan saya yakin kita semua ini tahu. Lembaga apapun, kalau sudah mulai absolut, tidak bisa dicek alamat busuk. Kalau dia sudah absolut, kawannya pasti korup. Korup mungkin tidak dalam definisi hukum pidana, tapi korup secara terminologi yang artinya corruptus atau corruptus yang artinya busuk, buruk, bejat. Tidak mungkin bisa kita temukan. Karena kita tidak mau ada lembaga yang imun di Republik ini. MPR yang tadinya lembaga tertinggi itu kita bikin jadi setara. Lalu kenapa sekarang ada satu lembaga negara di bawah Undang-Undang Dasar yang tidak bisa kita cek, yang melaksanakan sebagian dari kewenangan jaksa, polisi dan segala macam kan menjalankan kewenangannya presiden. Ini satu yang melaksanakan undang-undang, hanya memang spesifik. Lalu tidak bisa diurusi oleh presiden. Ini kita masuk akal nggak ini? Dari segi cara kita berbangsa dan bernegara, Bang. Ya. Itu soal bagi saya. Rehat dulu sebentar.